Bro, kalian harus lihat ini Lin Bei. Agen rahasia yang menyamar jadi NPC, punya bakat gila buat bikin mental pemain hancur seketika. Demi mendapatkan kepercayaan si NPC dan mengamankan misi yang sudah diperjuangkan, Dragon Breath merasa harus mempertahankan harga diri dan martabatnya sebagai sosok terpilih. Maka, di bawah tatapan penuh semangat dari Lin Bei, pemula level 1 ini kembali mengangkat pisau dapurnya dan menantang misi mustahil itu sambil berteriak lantang. Kau tidak punya perasaan, kan? Hantu pria itu membentak murka, bertanya apa dia benar-benar berani mati. Tapi Dragon Breath malah memprovokasinya tanpa rasa takut. Kalian para hantu, jangan cuma banyak omong. Kalau mau bunuh aku, lakukan saja sekarang. Seketika, hantu itu mencengkeram tangan Dragon Breath yang memegang pisau dan mengancamnya dengan kejam. Kau mau mati? Aku akan kabulkan keinginanmu. Melihat itu, si hantu wanita langsung panik dan berteriak cemas. Anan, jangan lakukan itu. Kita sudah bersabar dan bertahan selama 3 tahun. Kalau kau membunuhnya lalu berubah jadi hantu pendendam, semua perjuangan kita akan sia-sia. Tiba-tiba terdengar suara gadis muda dari dalam toko. Ayah, mari kita bertahan sebentar lagi. Kakak yang ada di luar, tolong cepat pergi. Nah perhatikan, ini Lin Bei langsung sadar kalau para hantu ini takut membunuh karena tidak ingin jadi hantu pendendam. Bahkan, tebakan asalku tadi ternyata benar. Tapi tunggu, apa ucapan hantu bisa dipercaya? Setelah menimbang situasi, Lin Bei sengaja berteriak, pahlawan muda, kalau terlalu berat, sebaiknya kita mundur saja. Aku bisa cari orang lain. Dragon Breath langsung berbalik dan berseru penuh tekad. Aku harus menyelesaikan misi ini. Kau tidak boleh mencari orang lain. Aku rela mati di sini hari ini. Dan benar saja, kalau seseorang sudah bulat ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun hantu wanita itu memohon dengan sangat agar suaminya tetap tenang, dan si hantu kecil menangis meminta Lin Bei menghentikan temannya yang nekat itu agar tidak membuang nyawa, tidak ada yang bisa membendung keinginan mati Dragon Breath. Aku sudah tidak tahan lagi. Hantu pria itu meraung murka sebelum mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencabik lawannya dengan cakar tajam secara brutal. Kalian tahu kan apa yang terjadi? Dragon Breath berhasil bikin hantu itu hilang akal dan menghabisinya dalam sekejap. Hahaha, aku mati. Dragon Breath tertawa sangat puas sebelum tubuhnya perlahan lenyap menjadi abu. Sesaat kemudian terdengar teriakan, "Ayah!" Isak tangis memilukan terdengar dari dalam toko. Sambil menatap ke dalam dan mendengarkan tangisan itu, Lin Bei pun merenung. Meski tujuanku sudah tercapai, para pemain ini memang benar-benar merepotkan. Membantuku sih boleh saja, tapi kalau suatu hari kami bermusuhan, dia pun mendekati hantu kecil itu dan bertanya heran, "Ngomong-ngomong, bukankah yang jelas-jelas mati itu adalah pahlawan muda tadi? Kenapa malah menangisi ayahmu?" Tangisnya mendadak berhenti. Dan detik berikutnya, gadis kecil itu langsung menerjang ke arah pintu masuk, berniat menabrak Lin Bei. Namun, saat dia hampir mencapainya, cahaya putih yang sangat terang meledak, mementalkannya ke belakang seolah menabrak dinding tak terlihat. Karena sangat murka, dia memukul penghalang gaib itu dengan tangan kecilnya sambil berteriak histeris. "Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak membuat ayahku membunuh orang, dia pasti bisa menjadi kultivator roh dan bukannya hantu pendendam. Kau orang jahat. Kau menghancurkan segalanya untuk ayah. Aku membencimu. Apakah ini dinding pelindung yang dibuat pendeta Tao itu? Pantas saja mereka tidak bisa keluar." Setelah memastikan para hantu itu benar-benar terkurung di dalam toko, Lin Bei akhirnya bisa bernapas lega. "Mari kita mengobrol." Saat itu, hantu kecil tersebut menatap tajam Lin Bei dengan air mata darah mengalir deras. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Aku tidak akan pernah memberitahu rahasia ini. Pendeta Taoli itulah yang menyelamatkan jiwa kami setelah kebakaran besar waktu itu. Dia memasang teknik abadi agar kami bisa melatih moral di sini selama 10 tahun demi menunggu titik balik. Bahkan sebelum Lin Bei bertanya, dia sudah membocorkan semuanya sendiri, membuat Lin Bei bergumam, "Oh, jadi begitu rupanya." Tapi menurut kalian aneh tidak? Tindakan pendeta Li ini rasanya tidak masuk akal. Melihat Lin Bei ragu, si hantu kecil langsung marah dan melarangnya mencurigai pendeta Li. Tepat di saat itu, sosok hantu pria berusia 50-an perlahan-lahan menampakkan dirinya di depan pintu. "Mari kita intip," Lin Bei yang sangat santai saat berhadapan dengan hantu berjubah biru berenergi kegelapan ini. "Ayo ganti topik. Menurutku berubah jadi hantu penasaran cuma karena membunuh orang itu agak tidak masuk akal. Sama seperti ayahmu, dia sama sekali tidak terlihat berubah sedikit pun." Mendengar itu, hantu pria langsung membalas dengan penuh amarah. "Coba saja sendiri biar tahu. Aku bisa membunuh lebih banyak orang lagi.
Menatap tenang ke arah para hantu di depan pintu, Lin Bei berkata dengan yakin, "Tenanglah, kalian pasti sudah menyadarinya sendiri. Kalian sebenarnya tidak berubah menjadi hantu jahat. Atau mungkin latihan kultivasi 3 tahun kalian itu sangat efektif sehingga membunuh satu orang saja belum cukup mengubah kalian. Jadi apa maumu?" Lin Bei menghadap ketiga hantu itu sambil mengayunkan surat tanah di tangannya. "Manfaatkan waktu kalian sebelum berubah. Karena aku bisa dengan mudah memancing lebih banyak orang bodoh ke sini. Jika kalian tidak ingin membunuh lagi, maka segera kosongkan tanah yang sudah kubeli ini." Nah, perhatikan bagian ini ya. Si hantu tidak percaya Lin Bei bisa menemukan orang bodoh lainnya untuk dikorbankan di tempat ini. "Lagi pula ini rumah kami." Hantu pria itu berteriak murka dengan seluruh tubuh yang bergetar hebat karena emosi. Lin Bei tersenyum tipis. "Setauku rumah untuk para hantu itu seharusnya ada di kuburan. Lalu meski orang bodoh itu langka, mencari pendeta tahu sangatlah mudah. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Hantu itu meraung dengan wajah menyeramkan yang memancarkan aura kehancuran, sementara energi hitam di sekitarnya bergejolak sangat dahsyat. Lin Bei melirik ke arah keluarga hantu itu sambil menaikkan satu alisnya. "Pendeta Taoli mungkin kasihan dan membiarkan kalian di sini selama 10 tahun, tapi pendeta lain pasti mau bergerak demi uang." Dalam hati dia bergumam, pasti ada yang mencurigakan dari sosok pendeta Taoli ini, karena dia membiarkan tanah berharga ini terbengkalai selama 10 tahun penuh. Lin Bei lalu melanjutkan pembicaraan dengan tenang, "Aku tidak mau investasiku rugi. Jadi menyewa pendeta bukan masalah. Tapi aku juga baik hati seperti pendeta itu. Jadi aku mau memberikan kalian satu kesempatan." "Kesempatan apa?" "Kalian sadar nggak betapa polosnya keluarga hantu ini?" Kemarahan mereka langsung hilang berganti harapan, membuat Lin Bei tertawa licik dalam hati melihat kepolosan mereka. Benar-benar bodoh, pendeta itu pasti sudah menipu mereka habis-habisan. Dia pun mengusulkan, "Aku hanya memakai restoran ini saat siang hari. Malam hari adalah milik kalian. Asalkan kalian tidak membuat masalah, tentu saja, aku tidak akan mengusir kalian dari sini." Hantu pria itu bertanya dengan ragu-ragu, "Apa ini tidak apa-apa? Bukankah kedatangan manusia akan terganggu oleh kami?" "Benar juga. Jalan hidup manusia dan hantu kan berbeda. Apa ini benar-benar aman?" Lin Bei menjawab sambil tersenyum hangat, "Aku melakukan semua ini demi kebaikan kalian sendiri. Kalian butuh energi kehidupan manusia agar tidak berubah menjadi hantu jahat. Apa hal seperti itu memang bisa. Semakin dekat dengan manusia, semakin jauh kalian dari sifat hantu liar, ini juga bagus untuk tumbuh kembang anak kalian." "Oh begitu, masuk akal juga. Tentu saja, bagaimana mungkin kami melarangmu bertemu orang lain?" "Kakak, ternyata kamu bukan orang jahat ya. Jelas sekali, aku ini orang baik." Kepercayaan dari Song Jinan, Wu Xiaoxiao, dan Song Ling bertambah 3 poin. Berhasil mengumpulkan 10 bagian emosi positif pada tanggal 10 Maret, hadiah peningkatan aura plus 3. Ternyata trik kita beneran berhasil.